Sonora FM. Sahabat Sonora, kita masih bersama di acara Selamat Pagi Palembang hingga pukul 10 nanti, dan kami mengajak Anda sejenak untuk mendengarkan wawancara kami dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Anita Nuringhati yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Ibu Anita, selamat pagi. Pagi, Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekarang kerjanya di rumah ya Bu ya? Harus seperti itu. Oke, baik, harus seperti Tapi itu. ada kalanya saya juga harus ke kantor karena ada beberapa berkas yang harus saya tanda tangan. Nanti kalau terlalu lama saya dapat komplain lagi. Iya, betul Ibu. Baik, Ibu, ini terkait dengan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Menurut Ibu seperti apa pandangan Ibu sendiri? Penanganan COVID di Sumatera Selatan sebetulnya secara parsial semuanya sudah berjalan. Kenapa saya katakan secara parsial? Bahwa provinsi sudah dengan bagaimana semangatnya untuk pencegahan dan penanganan COVID ini. Kabupaten kota juga seperti itu. Memang pernah pada awal dulu Forkompimda dengan Forkompimda daerah untuk semuanya segera membentuk gugus tugas, dan penanganan ini bukan dianggap tidak serius, tetapi kita minta untuk serius. Itu baru di awal, kalau nggak salah masih di bulan-bulan Mei, pertengahan waktu itu. Sampai ke hari ini juga ada rasa was-was karena perkembangan PDP di Sumatera Selatan juga cukup harus dianggap tidak bisa diremehkan. Kalau ODP itu memang tidak bisa dijadikan patokan, karena kalau ODP itu kan kesadaran kita untuk mengecek apakah kita hanya kena atau tidak. Tapi yang harus kita waspadai adalah PDP-nya itu harus betul-betul tertangani dengan baik. Dengan masalah pencegahan dan penanganan ini, pemerintah provinsi juga sudah menganggarkan suatu anggaran. Namun kita dari DPRD kemarin sore masih mengajak pemerintah provinsi untuk menghitung kembali anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan COVID. Karena seperti saya sampaikan, menurut kami DPRD, saya pernah menyampaikan melalui media maupun Vicon dengan beberapa media, bahwa pengetatan wilayah itu memang harus dilakukan. Pengetatan wilayah maksudnya bukan kalau kita beristilah karantina wilayah ataupun PSBB seperti sekarang ini, tetapi pada waktu itu yang mau masuk ke wilayah Sumatera Selatan harus betul-betul diperiksa di gerbang-gerbang pintu masuk Sumatera Selatan, baik udara, melalui bandara-bandara, laut, melalui pelabuhan-pelabuhan yang pada waktu itu Tanjung Api-Api belum dinyatakan ditutup. Apalagi darat kita adalah perbatasan dengan provinsi lain, ada beberapa kabupaten kota. Di sana kita perlu mengadakan betul screening masyarakat yang akan masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Hal ini gunanya agar kita bisa mendeteksi awal ODP yang perlu penanganan cepat. Di sana kita membutuhkan bagaimana provinsi bisa sharing dana untuk kabupaten kota dalam penanganan ODP tersebut, agar begitu dalam screening ditemukan ODP, tentunya kabupaten kota yang menjadi pintu masuk membutuhkan tempat untuk isolasi ODP.
Nah, ini saya juga waktu itu menyampaikan dengan surat tertulis juga kepada gubernur bahwa membutuhkan peran TNI Polri. Walaupun TNI Polri adalah menjadi satu dengan gugus tugas. Gugus tugas di TNI Polri, ketuanya adalah gubernur, wakil ketua satu Pangdam, kedua Pak Kapolda, ketiga adalah ketua DPR, dan selanjutnya Forkompimda. Namun perlu diberikan dana operasional tersendiri untuk TNI Polri yang menjadi satu dengan tugas. Karena gunanya apa? Yaitu untuk pengamanan wilayah agar betul-betul dampak penyebaran virus ini bisa kita potong di pintu-pintu gerbang. Nah, itu sementara Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu, ini terkait dengan ini juga DPRD provinsi juga harus terus berkoordinasi ya Bu. Bagaimana dengan anggota-anggota DPRD yang lain ya Bu? Betul sekali. Dan kami dari DPRD mempunyai gerakan sendiri, yaitu per fraksi. Seluruh fraksi bergerak untuk ikut di dalam penanggulangan maupun pencegahan COVID ini. Baik kita melakukan sosialisasi maupun kita juga melakukan action yang paling awal adalah penyemprotan, ada juga menyediakan tempat cuci tangan, ada juga yang pembagian APD, pembagian hand sanitizer, dan lain-lain. Yang pasti kami menghimbau bahwa DPRD ini adalah representasi dari masyarakat, sehingga kita juga harus mengajak masyarakat untuk mematuhi semua anjuran pemerintah. Itu Mbak. Iya. Ibu, ada keinginan teman-teman DPRD juga berbagi kepada tim Satgas atau mereka yang bergerak di COVID-19 ini Bu. Seperti di tempat lain ada anggota DPRD yang juga menyumbangkan gajinya untuk membantu penanganan COVID-19 ini Bu. Kami masing-masing fraksi mempunyai kebijakan tersendiri. Kalau kami dari Partai Golkar sudah dipotong untuk penyediaan itu. Kami sudah dipotong Mbak, dan ini sudah barang sudah ada, hanya kita tinggal mencari mekanisme bagaimana kita akan menyalurkan pertama. Kedua, disalurkannya ke mana, karena terus terang Mbak, mencari APD yang pada waktu kemarin kita memesan sendiri dengan anggaran tersendiri itu bukan mudah, susah. Begitu juga masker dan lain sebagainya. Paling lambat kalau fraksi Golkar Senin Mbak, kami akan menyampaikannya, dan mungkin penyalurannya kami akan undang yang akan kami berikan, karena untuk mengeliminasi COVID juga. Kalau kami datang ke rumah sakit dengan fraksi Golkar kan nanti malah jadi perhatian, kedua malah jadi kerumunan, itu kan tidak pas Mbak. Sehingga ada perwakilan saja dari mana nanti, atau puskesmas. Saya menyarankan si puskesmas Mbak, karena kalau rumah sakit dengan adanya penyerahan APD dan perlengkapannya kemarin di halaman kantor gubernur yang bantuan dari pusat, itu saya rasa rumah sakit besar pasti sudah terdistribusi tentang hal itu. Tetapi puskesmas yang menjadi garda terdepan masyarakat untuk berobat itu belum semua mendapat fasilitas itu. Baik, Ibu, ada yang disampaikan untuk masyarakat terkait dengan penanganan COVID-19 ini Bu? Silakan Ibu. Baik, kepada seluruh masyarakat yang saya cintai, terutama Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang saat sekarang saya ada, bahwa penanganan COVID dari pemerintah kita sudah berupaya keras. Namun demikian, bentuk kerjasama dari masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah dan mematuhi anjuran pemerintah dengan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, memakai masker, hidup yang sehat, seperti apa yang selalu disampaikan baik media cetak maupun elektronik, itu adalah sudah membantu sekali kepada pemerintah di dalam penanganan maupun pencegahan COVID.
dan terutama kita semua, saya mengajak kita selalu berdoa, berserah kepada Allah agar wabah ini, pandemik ini segera berakhir di Indonesia maupun di dunia, karena memang ini adalah ujian kita semua untuk lebih mendekat kepada Allah. Itu pesan saya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Kita harus hadapi ini dengan sama-sama tawakal dan sama-sama kita membantu pemerintah. Terima kasih. Baik, Ibu, satu lagi saya ada yang ketinggalan yang mau ditanyakan. Apakah ini rapat-rapat juga diadakan melalui telekonferensi seperti itu, Ibu? Jadi Mbak, kalau untuk rapat di DPRD kami akan setting, sebentar lagi kami akan melakukan paripurna. Paripurna itu adalah suatu kewajiban kami di dalam tata tertib sesuai dengan MD3 kami, yaitu tentang baik untuk sebentar lagi adalah LKPJ, ada juga masalah raperda dan lain sebagainya. Kita akan setting melalui video conference, Mbak. Jadi DPRD di pimpinan menjadi satu, mungkin kalau pimpinan one di ruangan Banggar, Mbak, kalau pernah ke DPR, ruangan Banggar kan besar. Yeah. Jadi kita masih bisa dengan physical distancing-nya bisa kita jaga. Fraksi-fraksi kita minta untuk duduk di ruangan fraksi masing-masing. Begitu juga tenaga ahli duduk di ruangan tenaga ahli, dan pihak pemerintah, Pak Gubernur, itu juga berada di ruangan Pak Gubernur, Forkompimda berada di ruangan mereka masing-masing, dan seluruh undangan bisa mengakses melalui Zoom, ikut bersama-sama di dalam paripurna. Nah, itu yang akan kami lakukan manakala kita akan melakukan rapat paripurna yang bersifat terbuka untuk umum. Namun, kalau kita membahas masalah anggaran, itu kami masih bertatap muka dalam jumlah terbatas, karena membahas anggaran itu adalah sifatnya masih tertutup, belum bisa dipublikasikan, sehingga masih juga memakai pertemuan terbatas. Baik, Ibu, paripurna rencana kapan, Ibu? Kalau di dalam agenda kami tanggal 20 April ini. 20 April ya. Baik. Rencana kalau tidak ada perubahan. Jam berapa, Ibu? Jam 9. Jam 9 ya. Jam Baik. 9, iya. Ibu, terima kasih informasinya, Ibu ya. Iya, Mbak. Tetap Terima semangat, kasih Ibu. kembali. Ya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi Ibu Anita Nuringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sudah menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Sonora FM.